Minasan, konnichiwa. Watashi wa Amanda desu. Kore kara kanta ni ohana sasete itadakimasu. Dozo yoroshiku onegaishimasu. Oke minasan, ini adalah penjelasan yang pertama, yaitu ada istilah ketika ada keinginan pribadi atau memberi sesuatu kepada orang lain sebagai hadiah. Sama dengan itu bisa menggunakan konteks, tapi permintaan halus, merendahkan diri terlebih dahulu sebelum meminta, dan tidak menggunakan ungkapan yang berlebih, tapi menggunakan ungkapan yang sebaliknya merendah untuk konteks barang ataupun kegiatan. Contohnya ada sumimasen warui desu kedo okane o karite mo ii desu ka? Artinya itu maaf sedikit buruk. Apakah boleh meminjam uang? Jadi ini adalah contoh dari kalimat merendahkan diri terlebih dahulu sebelum meminta sesuatu. Jadi sebelum kita meminta sesuatu itu lebih baik kita merendahkan diri, itu dalam bentuk sopan ya minasang. Nah, contoh lainnya itu ada sumimasen kore wa sumaranai mono desu dozo. Artinya itu maaf ini barang yang membosankan, silahkan. Nah, ini posisinya itu sebagai merendahkan saat memberi hadiah atau meminjamkan sesuatu kepada orang lain. Jadi karena emang udah menjadi kebiasaan orang Jepang, yaitu dengan sopan santunnya, jadi setiap pembicaraan ini dalam bentuk sopan, bahkan jika ingin meminjamkan atau memberikan hadiah kepada orang lain. Ini adalah contoh-contohnya ya minasang. Lalu ini ada ichimang no. Untuk no di sini itu artinya dari atau bagian atau yang. Jadi ichimang no artinya itu dari atau bagian yang 10.000. Nah, no di sini adalah kata benda yang dihilangkan. Jadi bisa tidak menggunakan kata bendanya, atau bisa juga ditambahkan kata benda. Nah, contoh konteksnya itu misalkan kita ingin membeli buku. Nah, sedangkan buku itu harganya banyak nih minasang, ada yang 10.000, ada yang 20.000. Nah, kita bisa bilang memilih barang tersebut dengan ichimangno, artinya itu yang 10.000 atau dari bagian yang 10.000. Jadi bisa langsung ichimangno atau bisa menggunakan kata bendanya juga. Tapi ini lebih simple menggunakan ichimangno tanpa menggunakan kata benda. Itu konteksnya jika kedua belah pihak sama-sama tahu apa barang atau konteks yang sedang dibicarakan. Nah, selain itu ini ada juga bentuk toimas, toite, te, date. Ini masih dalam satu konteks. Nah, untuk toimas ini pribadi ya minasang, pribadi atau orang lain. Itu banyak banget nih artinya minasang, ada berkata, mengatakan, dikatakan, katanya, yang dikatakan, menamakan, dinamakan, bernama, yang dinamakan, menyebutkan, disebutkan, diucapkan, mengucapkan, yang diucapkan. Jadi ini banyak banget artinya untuk toimas, atau bisa menggunakan toite, te atau date juga bisa nih minasang. Contoh kalimatnya ada kore wa onigiri toimasu. Artinya itu ini yang dinamakan onigiri, atau bisa menggunakan terjemahan lain, atau contohnya ini yang disebut onigiri, atau ini yang bernama atau dinamakan, atau yang diucapkan. Nah, ini adalah bentuk kutipan ya minasang, karena untuk toimas ini biasanya itu adalah bentuk kutipan. Nah, ini adalah bentuk toimas atau to pengulangan, biasanya itu untuk subjek menggunakan partikel wa, lalu ada isi to pengulangan atau kutipan, dan menggunakan kata kerja ataupun keterangan. Nah, biasanya untuk to pengulangan ini
adalah simbol terjemahan awal ya minasang. Untuk to pengulangan, jika dalam suatu kalimat terdapat to pengulangan, itu diartikan terlebih dahulu. Jadi misalkan to pengulangannya di sini diartikannya itu ke belakang to pengulangan lalu ke depan. Namun di sini karena ada subjek, berarti subjek dulu to pengulangan ke belakang lalu ke depan untuk menyelesaikan isi dari kalimat tersebut. Jadi untuk isinya itu diartikan terakhir. Nah, biasanya untuk to pengulangan ini ada bentuk kutipan, to pengulangan, terus lalu ada juga bentuk syaratnya nih minasang. Ada syarat, ada juga bentuk kutipan atau asli ya minasang. Nah, lalu di sini ada date nih biasanya ndate. Artinya itu kan, katanya, atau ya kan. Nah, untuk to pengulangan ini kan selain itu ini juga ada selain toimas ini juga ada bentuk nante atau nandate. Nah, ini untuk nante itu artinya yang dikatakan apa atau kiasannya itu berkata apa atau bahasa kasarnya itu ngomong apa gitu. Untuk kiasannya aja minasang, tapi kalau untuk artinya itu yang dikatakan apa. Contoh kalimatnya ada korete nan desu ka atau nante atau nandate, itu yang dinamakan ini adalah apa. Lalu ini ada tekure, tekudasai, tehoshi atau tai. Ini bentuk keinginan ataupun tolong. Nah, ini ada juga bentuk kata benda menggunakan partikel ga hoshi. Nah, untuk tekure atau tekudasai ini artinya itu makan. Lalu ada kata kerja bentuk tk lalu bertemu dengan kuremas atau kudasaimasu. Lalu di sini ada partikel o menggunakan kure, masnya dihilangkan, atau menggunakan te kudasaimasu, masnya dihilangkan, artinya itu beri saya. Jadi kalau kudasaimasu-nya itu berdiri sendiri, artinya itu beri saya ya minasang. Nah, untuk kudasai itu biasanya kita taunya artinya tolong, tapi jika kudasainya berdiri sendiri artinya beri saya. Nah, jika diartikan tolong itu sudah dalam bentuk te kudasai, artinya itu tolong. Lalu beralih ke bawah, ini ada kalimat netsu gaderu atau netsu odasu atau netsu ni narimasu. Nah, untuk netsu gadaru itu demamnya keluar. Ini bisa untuk kata kerja deru atau demas, ini bisa menggunakan partikel o, tapi jika menunjukkan tempat demas itu bisa menggunakan partikel o, tapi di sini karena ini adalah objek jadi menggunakan partikel ga. Nah, selain itu ini ada mencari teman ataupun mencari pacar. Nah, ternyata untuk dalam konteks mencari teman atau mencari pacar ini kita menggunakannya itu partikel o dan kata kerja sukurimas. Nah, seperti yang kita tahu sukurimas itu artinya membuat ya minasang. Jadi di sini akan membuat teman. Nah, kenapa dibilangnya akan membuat teman? Itu biasanya karena jika ingin berteman atau ingin pacar itu kita membuat suatu pendekatan atau bentuk usaha, maka dari itu arti kiasannya itu mencari. Jadi tomodachi o sukurimasu artinya mencari teman, tapi kalau arti sejatinya itu akan membuat teman. Nah, dikatakan membuat karena adanya usaha yaitu PDKT, pendekatan itu adalah membuat dan kiasannya itu mencari.
Jadi bukan menggunakan sagasimas ya minasang. Karena untuk sagasimas artinya itu mencari, tapi mencarinya itu dalam konteks barang atau mencari barang yang hilang. Karena koibito ataupun tomodachi ini bukan barang, ini mereka adalah makhluk hidup, jadi tidak bisa menggunakan kata kerja sagasimas yang artinya mencari. Jadi kalimat mencari teman itu bisa menggunakan tomodachi o sukurimas, atau kalimat mencari pacar koibito o sukurimas artinya membuat teman atau membuat pacar, biasanya mencari. Jadi seperti itu ya minasang, tidak menggunakan kata kerja sagasimas. Lalu selain itu di sini juga ada cuaca ya, tenki. Nah, untuk cuaca ini terbagi menjadi dua, yaitu ada yang bentuk positif dan bentuk negatif. Nah, biasanya untuk bentuk positif tuh gimana sih minasang? Contohnya di sini ada hare atau haremas yang artinya itu cerah. Jadi jika bentuk positif itu cuaca yang cerah, itu benar-benar cerah yang bisa membuat kita melakukan kegiatan sesuatu. Jadi tidak menghalangi kegiatan yang akan kita lakukan pada hari itu. Jadi ini dalam konteks positif. Nah, bisa bisa yoi atau hare atau harimas. Nah, untuk yang konteks negatif ini ada warui, ame, kumori, yuki, taifu. Nah, kenapa dibilangnya negatif? Karena contohnya misalkan ame, itu kan ame turun hujan ya minasang, jadi pandangan kita itu nggak jelas. Terus kumori, mendung, ini suasana sekitar itu menjadi gelap, itu juga menjadi gangguan pada pandangan yang sehingga menjadi halangan untuk kita melakukan kegiatan pada hari itu. Jadi untuk tenki itu terbagi menjadi dua, positif dan negatif. Nah, contoh kalimatnya itu misalkan ada dua orang yang berdialog, lalu si A ini bertanya, Kyo tenki wa do desu ka? Hari ini cuacanya bagaimana? Lalu kita menjawab, misalkan ini dalam bentuk yang positif yaitu hare. Kyo wa hare desu, hari ini cerah, atau bisa menggunakan kyo wa ii tenki desu ne, hari ini cuaca yang bagus ya. Itu kita bisa menjawab menggunakan positif ataupun negatif. Misalkan saat itu kondisi cuacanya sedang buruk, itu bisa menggunakan kyo wa warui desu, hari ini kyo tenki wa warui desu, hari ini cuaca buruk. Nah, itu seperti itu ya minasang. Jadi kita tidak bisa menggunakan misalkan kyo wa tenki wa do desu ka? Kyo wa atsui desu. Nah, itu kita nggak bisa menggunakan atsui ataupun samui, panas atau dingin, karena untuk panas ataupun dingin ini adalah suhu. Jadi kita tidak bisa menggunakan atsui ataupun samui dalam mendeskripsikan cuaca. Seperti itu minasang. Lalu selain itu ini juga ada bentuk penegas yaitu koso lah, kochira koso, disinilah. Selain kochira koso ini ada kochi koso, ashita koso, dakara koso, dan kore koso. Nah, ini kochira koso ini artinya apa sih minasa? Ini adalah sebagai penegas. Misal pembedanya itu biasanya seperti yang kita tahu, kochira koso ini artinya itu sama-sama. Ternyata kochira koso itu artinya disinilah ya minasang. Nah, untuk sama-sama jawaban dari terima kasih itu bisa menggunakan do itashimashite. Bisa menggunakan do itashimashite, artinya do itashimashite itu adalah pihak pembicara tidak menerima kebaikan. Nah, karena di sini do itashimashite itu seperti yang kita tahu artinya itu sama-sama. Ini adalah arti sejati sama-sama untuk menjawab dari ucapan terima kasih. Karena do itashimashite ini adalah pihak pembicara tidak menerima kebaikan. Nah, gimana sih minasang dari kalimat itu? Contohnya misalkan
eee, ada 2 orang yang saling berdialog, salah satunya tuh pengen minjem pulpen, misalkan pengen minjem pulpen, lalu kita pinjamkan dan orang itu bilang arigatou gozaimasu dan kita bisa bilang do itashimashite. Ini adalah karena kita mengucapkan do itashimashite, kita itu ada di posisi pihak pembicara tidak menerima kebaikan. Jadi yang menerima kebaikan adalah orang lain, kita hanya posisinya itu hanya meminjamkan. Nah, kita bisa menggunakan kata sama-sama yaitu do itashimashite. Sedangkan kochira koso ini adalah pihak pembicara sama-sama menerima kebaikan atau pada umumnya. Contohnya konteksnya itu misalkan kita dalam suatu perusahaan. Nah, misalkan dalam suatu perusahaan ini ada sacho menyuruh kita untuk melakukan sesuatu. Nah, kita sudah melakukan seperti yang diminta oleh sacho, lalu kita bilang arigato dan sachonya mengucapkan kochira koso arigato gozaimasu. Nah, kenapa sachonya bilang arigato kochira koso arigato gozaimasu? Karena pihak pembicara itu sama-sama menerima kebaikan. Sama-sama menerima kebaikan yaitu sachonya menerima hal yang diminta karena kita telah melakukan, sedangkan kita ini melakukan hal itu untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Nah, dari pekerjaan itu kan kita dibayar. Nah, itu contoh dari kochira koso minasang. Semoga minasang paham ya dengan penjelasannya ini. Lalu ini ada bentuk tolong. Nah, ada tekure, tekudasai, teoshi, teonegai, dan te tanomimasu. Tapi yang arti sejatinya adalah tolong hanya te onegai dan te tanomimasu ini jika berdiri sendiri. Lalu selain bentuk tolong, ini juga ada bentuk bentuk maaf akan atau terima kasih telah. Nah, seperti yang kita tahu, shitsureishimasu itu kita biasanya mengartikannya permisi ya minasang. Ternyata ada yang perlu diluruskan untuk arti shitsureishimasu. Shitsureishimasu sendiri, untuk shitsureishimasu sendiri ini termasuk kelompok 3 karena terdapat kata benda dan juga kata kerja yaitu shimasu. Nah, untuk shitsure sendiri itu artinya tidak sopan. Shitsure artinya itu tidak sopan. Lalu ini ada rumus ru, mas, des, dan da artinya itu akan. Nah, shitsure shimasu karena shitsurenya aja artinya itu udah tidak sopan, sedangkan shitsure shimasu artinya maaf akan tidak sopan. Nah, maaf akan itu karena di sini ada bentuk bentuk mas artinya itu diartikan maaf akan. Jadi untuk shitsure shimasu artinya itu maaf akan tidak sopan. Nah, menjadi arti kiasan yaitu permisi. Tapi untuk shitsure shimasu sendiri aslinya artinya itu maaf akan tidak sopan. Nah, ini untuk arti aslinya ya minasan. Kalau untuk permisi itu hanya sebagai kiasan aja, kesimpulan dari maaf akan tidak sopan. Lalu untuk jawabannya kita bisa menggunakan shitsureimashita atau shitsure itashimashita. Nah, di sini ada bentuk ta, ada masta ataupun ta. Seperti yang kita tahu artinya itu telah, tapi di sini artinya terima kasih telah. Jadi shitsure shimashita atau shitsure itashimashita artinya terima kasih telah tidak sopankan. Jadi itu sama aja ya minasang, menjadi arti kiasan yaitu permisi. Karena untuk orang Jepang sendiri sebagai pribadi yang individualis, suara sekecil apapun itu cukup mengganggu minasang. Jadi untuk mengganggu atau memohon maaf atas
ketidaksopanannya itu bisa menggunakan shimas. Ini bisa untuk permisi dalam masuk ke sebuah ruangan atau permisi melewati seseorang, itu bisa menggunakan shimas lalu atau shitsure itashimashita. Nah, selain itu ada otsukare sama des. Nah, biasanya otsukare sama des itu kita artinya terima kasih atas kerjasamanya ya minasang. Tapi ternyata otsukare sama des ini ada arti yang perlu diluruskan, yaitu maaf akan lelahnya. Karena sukaremas ini seperti yang kita tahu, sukaremas itu artinya lelah. Nah, untuk des ini ada hukum des, kembali ke polanya, yaitu ada ru, mas des, dan ta artinya akan, yaitu maaf akan. Jadi di otsukare sama des artinya itu maaf akan lelahnya. Dan kita ini bisa digunakan saat sebagai penggunaan awal, contohnya di pagi hari, contohnya dalam kelas ya, dalam pembelajaran. Sebelum pembelajaran kita bisa menggunakan otsukare sama des. Nah, setelah pembelajaran kita bisa menggunakan otsukare sama desta, artinya itu terima kasih telah dilelahkan. Nah, ini ada bentuk ta, kembali ke polanya di sini mas atau ta artinya itu telah, terima kasih telah, jadi terima kasih telah dilelahkan. Atau menjadi arti kiasan terima kasih atas kerjasamanya. Nah, itu artinya ya minasang, kalau berpatok kepada buku otsukare sama desta itu artinya terima kasih atas kerjasamanya. Tapi untuk arti sejatinya itu adalah terima kasih telah dilelahkan. Selain ini juga ada bentuk mengganggu orang lain. Nah, bisa menggunakan shimas. Seperti yang kita tahu artinya itu maaf akan tidak sopan ya minasang. Tadi sudah saya jelaskan shimas artinya itu maaf akan tidak sopan. Nah, kita kan biasanya jika masuk ke jimuso itu mengetuk lalu shimas. Nah, shimas itu artinya maaf akan tidak sopan. Karena kembali ke dalam pribadi orang Jepang, suara sekecil apapun itu adalah gangguan. Jadi karena kita mengganggu, itu kita sebaiknya mengucapkan shimas, maaf akan tidak sopan, atau ojamasimas. Nah, ojamasimas ini adalah bentuk sopan dari menginterupsi suatu kegiatan ya minasang. Ini bisa menggunakan ojamasimas atau gomen kudasai. Nah, gomen kudasai, kenapa menggunakan kudasai? Kudasai sendiri seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kudasai jika berdiri sendiri itu artinya beri saya. Dan gomen itu maaf, jadi gomen kudasai artinya beri saya maaf. Ini untuk mengganggu orang lain. Nah, untuk gomen nasai artinya itu maafkanlah. Jadi berbeda dengan gomen kudasai. Gomen kudasai beri saya maaf, sedangkan gomen nasai maafkanlah. Ini untuk bentuk mengganggu orang lain. Lalu tadi ini ada pola-pola rumas des artinya itu maafkan. Ini adalah penjelasan sedikit ya minasang yang tidak terdapat pada buku tentang shimas ataupun otsukare sama des. Otsukare sama des atau otsukare sama desta. Lalu ada yokatara atau yokereba, yoroshikatara atau yoroshikereba. Nah, untuk yoroshi sendiri untuk yoroshi jika berdiri sendiri itu artinya kalau berkenan. Sedangkan yoroshiko onegaishimasu kita biasanya mengartikannya mohon kerjasamanya. Kalau untuk yoroshinya sendiri ini artinya kalau berkenan, kalau mau, kalau boleh, kalau diizinkan ya minasang. Lalu ada penjelasan sedikitnya minasang. Ini ada kanji mas artinya itu merasakan, kimochi perasaan,
Ureshi senang, Tanoshi juga senang. Nah, apa sih perbedaannya minasang? Nah, dari yang kanji mas sendiri. Untuk kanji mas ini merasakan panca indera atau keadaan. Nah, kanji mas ini bisa diartikannya itu merasakan sesuatu atau suatu untuk semua hal, yaitu panca indera. Panca indera itu dari apa aja sih? Misal dari rasa, rasa dari panca indera, dari lidah, tekstur dari kulit, suara dari telinga, lalu bau itu dari panca indera penciuman yaitu hidung, dan ada bentuk dari panca indera penglihatan yaitu mata. Jadi jika merasakan sesuatu hal yang merupakan panca indera ataupun keadaan ini bisa menggunakan kanji mas, sedangkan perasaan atau merasakan yang kimochi ini lebih ke hati ya minasang. Maka dari itu ada kalimat yaki kimochi, artinya itu cemburu. Nah, kimochi adalah perasaan, yaki atau yakimas itu terbakar. Jadi perasaan yang terbakar menjadi arti kiasan cemburu. Lalu pembeda ureshi dan tanoshi itu apa sih minasang? Sedangkan ureshi ini senang dalam perasaan hati. Jadi kimochi ya minasang. Ureshi ini perasaannya itu perasaan senang hati, kimochi. Sedangkan tanoshi ini senangnya dalam konteks panca indera ataupun keadaan. Jadi kembali lagi ke kanji mas. Konteksnya itu misalkan kayak buat kita nih minasang, kita pastinya punya idol, punya idola ya minasang. Nah, jika kita bertemu idola itu kita merasakan senang itu dari perasaan hati. Nah, kita bisa menggunakan ungkapan uresi karena uresi ini adalah senang dari perasaan hati. Sedangkan tanoshi, misalnya kita merasa senangnya kita pergi ke sebuah konser idola kita. Nah, dari konser itu kita bisa melihat, bisa mendengar. Ini adalah bentuk dari merasakan sesuatu ataupun suatu untuk semua hal panca indera. Jika konteksnya seperti itu ya minasang, menggunakan senangnya itu senang tanoshi. Lalu ada umai, artinya itu mantap, bagus ataupun enak. Ini adalah persamaan-persamaan kotoba yang ada di buku praktis. Oke. Hai, ijo desu. Sepertinya sekian dulu untuk penjelasan saya pada video kali ini. Domo arigatou gozaimasu. Ja, mata ne.